Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Maureen Christine dari GKI Denpasar, Bali. Saudara, firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat, saya akan bacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Berbunyi demikian. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu bacaan kita barusan bukanlah bacaan yang asing bagi kita. Bacaan tadi saudara pernah mungkin kita baca, pernah mungkin kita dengarkan, atau bahkan mungkin pernah kita nyanyikan. Karena seingat saya saudara, bacaan tadi pernah dinyanyikan atau sering dinyanyikan di dalam persekutuan-persekutuan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Saudara, tentu nyanyian barusan berasal dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 tadi yang kita baca. Tetapi saudara, sayangnya kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 tadi seringkali saudara dipahami orang bahwa lagu itu atau bacaan tadi hanya diperuntukkan untuk kaum lansia atau untuk opa dan oma saja. Kenapa? Karena seringkali orang terjebak pada kalimat sampai putih rambutmu. Sehingga saudara, begitu banyak orang mengartikan bahwa ayat ini atau bacaan ini hanya diperuntukkan untuk para lansia. Padahal saudara, Yesaya pasal 46 ayat 4 tadi adalah sebuah penegasan yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya yang kemudian disampaikan kepada orang-orang Israel untuk segala usia. Sehingga saudara, kita bisa tahu bahwa ternyata bacaan ini atau nyanyian tadi itu tidak hanya untuk lansia, tetapi bacaan tadi juga diperuntukkan untuk semua orang dari berbagai kalangan usia. Saudara, dalam konteks kitab Yesaya, kita tahu bahwa kala itu orang Israel yang berada dalam pembuangan, mereka yang tentu dibuang bukan hanya pada usia tertentu, tetapi hampir semua usia ada juga dalam pembuangan itu. Sehingga saudara, betul saja bahwa ayat ini bukan hanya untuk satu golongan atau satu kelompok tertentu, tetapi juga untuk seluruh kalangan. Saudara, kita tahu bahwa dalam konteksnya di dalam kitab Yesaya mau menceritakan juga bahwa orang-orang Israel yang kala itu sedang dalam pembuangan, tentu mereka hidup dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Mereka hidup dalam pergumulan, mereka hidup dalam kesusahan, dan itu dihadapi bukan hanya oleh satu kelompok atau satu usia tertentu, tetapi oleh seluruh usia. Saudaraku, dalam kondisi-kondisi itu pula, sangat mungkin orang-orang Israel dalam pembuangan menjadi orang-orang yang mulai hilang harapan. Sangat mungkin beragam persoalan yang mereka hadapi oleh beragam usia pada saat itu membuat mereka ingin sekali untuk menyerah. Mereka lelah dengan kehidupan, mereka sulit bahkan untuk merasakan penyertaan Tuhan, dan mungkin saja apa yang mereka rasakan dan alami membuat mereka dari berbagai golongan atau berbagai usia mulai hilang rasa percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dikala tangki orang percaya, dikala tangki orang Israel pada saat itu mulai habis, dalam kondisi pelik yang harus mereka hadapi, kita melihat Tuhan tidak tinggal diam. Dalam bacaan ditegaskan bahwa Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan, aku tetap sama. Artinya saudara, bahwa orang Israel mau diingatkan bahwa penyertaan Tuhan dari dulu sebelum mereka ada di Babel, kini ketika mereka ada di Babel, bahkan sampai selama-lamanya akan tetap sama. Bahwa penyertaan Tuhan pasti akan tetap ada. Bahkan ditegaskan juga dikala mereka saat itu tidak kuat untuk berjalan dalam kehidupan, Tuhan tidak meninggalkan mereka, sebab Ia yang akan menggendong mereka. Di bagian ini saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu Allah yang sangat bertanggung jawab,
Ia Allah yang menjadikan kamu, tetapi Ia juga Allah yang tidak meninggalkan kamu. Bahkan dikala orang Israel kala itu merasa bahwa mereka sedang dalam pembuangan, mereka sedang memikul beban-beban mereka sendirian, Tuhan mengingatkan mereka dalam bacaan kita bahwa mereka sama sekali tidak memikul beban mereka sendirian. Karena firman Tuhan katakan bahwa aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Yang artinya saudara, di bacaan ini ditegaskan kepada orang Israel bahwa kamu sesungguhnya tidak pernah memikul bebanmu sendirian. Aku memikul bebanmu, bahkan aku Tuhan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, di bagian ini pun kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mau menegaskan tanpa diminta pun Tuhan tetap mengingat orang-orang dalam pembuangan. Tanpa diminta pun Tuhan tetap menyertai dan tidak meninggalkan mereka dikala mereka susah. Bahkan orang-orang Israel pada saat itu juga mau diingatkan bahwa ketika kondisi yang harus mereka jalani sulit, ketika mereka mungkin sedang mulai hilang harapan, mulai hilang rasa percaya, di dalam kitab ini saudara, di dalam bacaan kita, Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan bahwa jangan berhenti untuk terus berjalan, sekalipun jalanmu tidak selalu mulus. Jangan berhenti untuk terus percaya, sekalipun saat ini kamu tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya saudara, Yesaya menyampaikan ayat ini kepada orang Israel kala itu, supaya orang Israel pada saat itu kembali diajak untuk terus jalan sama Tuhan, sekalipun jalan mereka tidak mulus. Kenapa? Karena mereka mau diajak untuk percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah putus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari bacaan kita hari ini, kita sama-sama mau diingatkan bahwa firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk kelompok tertentu atau golongan tertentu. Firman Tuhan juga bukan hanya sebenarnya untuk orang-orang Israel dalam pembuangan, tetapi firman Tuhan juga untuk kita di masa sekarang, untuk seluruh usia, seluruh kalangan. Ketika saat ini kita sebagai anak, kita sebagai remaja, kita sebagai pemuda, kita sebagai dewasa, bahkan kita sebagai lansia yang sedang menghadapi berbagai persoalan kita masing-masing, kita mau sama-sama diingatkan melalui bacaan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan itu akan tetap sama. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu bersama dengan kita. Ia berjalan dengan kita, bahkan ketika kita tidak mampu untuk berjalan, ialah Allah yang menggendong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara, maka ketika saat ini kita sebagai orang percaya merasa bahwa Kak, saya ragu dengan perkataan firman Tuhan. Kak, saya rasa nggak mungkin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi. Saudara, saya ingin menutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah tulisan yang mengatakan begini. Jika ragu melangkah, tetaplah berdoa. Dan jika sudah berdoa, teruslah untuk percaya. Karena sekalipun jalanmu tak mulus, kasih Tuhan tak pernah putus. Maka dalam kondisi apapun kita saat ini, dalam berbagai apapun tantangan yang kita sedang jalani saat ini, teruslah mengasihi Tuhan, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah putus dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa ketika kami seringkali melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Bahkan bacaan hari ini mengingatkan kami ketika kami meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi apapun yang sedang dan akan kami hadapi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah penyertaan Tuhan tetap membuat kami berani untuk melangkah, berani untuk terus percaya, dan berani untuk terus berjalan dengan Tuhan, sekalipun jalan hidup kami tidak selalu mulus. Ini kami umat-Mu Tuhan, tolonglah kami dan jagalah iman kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan juga aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Ini doa dan harapan kami, di dalam Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan terus mengucap syukur kepada Allah kami yang setia. Amin. Sampai jumpa di Sapaan Gembala berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.